Sapa umat di Pulau Haruku, penjabat bupati dan Pangdam tinjau kondisi pengungsi dan negeri Kariu. Usai melakukan kunjungan kepada warga Kariu di negeri Aboru, penjabat Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasa Besi bersama Pangdam 16 Patimura, Maijen TNI Rurus Setia Wibawa bersama rombongan melakukan pertemuan dengan warga negeri Pelau pada Sabtu 15 Oktober. Pertemuan yang juga dihadiri Ketua TPPKK Maluku Tengah Bella Marasa Besi dalam rangkaian safari gerakan Sapa Umat yang dilakukan penjabat Bupati dan rombongan selama 2 hari di 11 negeri di Pulau Haruku. Tiba di negeri Pelau, penjabat bupati dan Pangdam disambut Raja Negeri Pelau, Rashid Effendi Latukonsina di kediamannya. Sebelum tatap muka dengan pemerintah dan masyarakat negeri Pelau, penjabat bupati Maluteng dan Pangdam beserta rombongan melihat dari dekat rumah warga Kariu yang terbakar akibat bentrok antara warga Kariu dan Pelau pada 26 Januari 2022 lalu. Usai melakukan kunjungan penjabat Bupati Malteng dan juga Pangdam beserta rombongan melakukan tatap muka dengan Raja Negeri Pelau dan juga masyarakat setempat. Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasa Besi menyampaikan apresiasi, mengingat kunjungan yang dihadiri Pangdam 16 Patimura adalah kunjungan pertamanya ke 11 negeri di Kecamatan Pulau Haruku sejak dilantik Gubernur Maluku Murad Ismail sebagai penjabat Bupati Malteng pada 12 September 2022 lalu. Mantan penjabat di Kementerian PUPR Provinsi Maluku ini menerangkan, kunjungan kerja ini merupakan momentum penting dan strategis, di mana dirinya dapat melihat secara langsung capaian pembangunan di negeri-negeri sekecamatan Pulau Haruku, serta membangun dialog dengan masyarakat untuk mengetahui apa saja kebutuhan dasar masyarakat yang perlu ditangani. Tak hanya di situ, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Patimura Ambon ini mengakui, mendapat laporan bahwa negeri-negeri di Pulau Haruku memiliki potensi kerawanan sosial. Marasa Besi meminta Forkopim Cam Pulau Haruku lebih proaktif melakukan langkah-langkah preventif, termasuk secepatnya melokalisir daerah jika sewaktu-waktu terjadi pertikaian agar tidak berdampak luas. Dijelaskan beberapa waktu lalu telah bertemu Wakil Menteri Dalam Negeri John Watipo dan Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo, serta Wakil Mendagri yang bersedia membantu yang dibutuhkan warga. Dikatakan Kementan siap membantu 100.000 anakan pala. Bahkan Pemda Maluku Tengah siap membangun jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan. Kesempatan itu sejumlah aspirasi masyarakat setempat disampaikan. Pangdam dan penjabat Bupati Malteng akan mengkaji permintaan dan harapan warga Pelau. Apapun yang diberikan doa hari ini, Bapak Raja dapat, saya berikan. Yang penting saya akan minta, karena saya sudah dapat izin dari Jakarta. Kamu mendengar seperti ini, bahwa katakan apapun yang diminta akan saya kasih. Untuk saya siap untuk fasilitasi, untuk PU, untuk bangun rumah, untuk bangun jembatan, apapun beliau siap. Itu yang terjadi. Nah ini yang barangkali saya nggak bisa apa-apa, saya mohon pengertian dan saya serahkan kepada masyarakat dan orang tua di sini. Saya terima itu dan akan cuma saya minta kalau bisa. Bagaimana kita lihat supaya jangan kita susah terus. Pada kesempatan yang sama, Pangdam 16 Patimura Maijen TNI Rurus Setia Wibawa berharap perdamaian hakiki terus terjaga. Ini agar ke depan tidak lagi terjadi pertikaian antar warga. Pangdam meminta agar perdamaian di Pulau Haruku terus dijaga agar aktivitas masyarakat berjalan baik. Dia juga berharap berbagai persoalan yang timbul hendaknya disampaikan kepada pemerintah negeri agar diselesaikan secara baik. Pangdam senantiasa berpesan kepada masyarakat agar setiap peristiwa yang terjadi dapat menjadi pembelajaran dan mendukung upaya-upaya berbagai pihak untuk menyelesaikan situasi saat ini, dan apa yang diputuskan pemerintah akan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari TNI Polri. Sekali lagi, satu pun nyawa itu terlalu besar. Satu pun nyawa terlalu besar. Kemudian kalau dihitung rupiah 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar itu nggak ada artinya ketika dihadapkan pada satu nyawa. Jadi apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah, kami akan dukung. Saya katakan tadi, Bapak dan Ibu, kami punya tentara, ini punya tentara, polisi, kita punya personil, punya material, punya peralatan, pakai saja. Kalau memang kita harus kerja rame-rame, kita rame-rame. Kita kalau memang harus bangun baru lokasi, bangun.
Tapi itu prosesnya ada seperti itu. Tidak bisa tiba-tiba besok begini, tidak bisa. Tahapan-tahapannya saya tahu ya, tapi juga kita harus paham juga mereka kalau di pengungsian terlalu lama juga kasihan. Maka itu kita cari jalan keluar yang paling baik, paling bijak. Di sela-sela pertemuan itu diserahkan bantuan beras 15 kg untuk 77 kepala keluarga miskin ekstrim. Bantuan subsidi BBM untuk nelayan selama 3 bulan sebanyak Rp300.000. Bantuan subsidi transportasi untuk ojek dan sosial untuk korban meninggal total Rp25 juta dari Kementerian Sosial dan Pemda Malteng. Bantuan dari Kementerian Sosial santunan korban luka berat dan luka ringan dari Kementerian Sosial dan penjabat Bupati Malteng, serta bingkisan dari Ketua Tim Penggerak PKK kepada 50 anak, penyerahan identitas anak sebanyak 50 orang. Sejumlah pejabat yang turut mendampingi kunjungan ini diantaranya, dan Lantamal 9 Ambon Brigjen Mars Said Latukonsina, dan Rem 151 Binaya Brigjen TNI Maulana Ridwan, beberapa asisten Kasdam 16 Patimura, dan Dim 1504 Ambon, dan penjabat Forkopimda Kabupaten Maluku Tengah.